cerita kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa lagi nih dalam cerita kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah dongeng yang berjudul Putri Mawar dan Pawang Hujan. Pada zaman dahulu, di negeri mimpi, hiduplah seorang putri bernama Mawar. Wajahnya sangat cantik, dan dia begitu menyukai puisi. Suatu ketika, di luar istana, hujan sangatlah lebat. Ditambah dengan gemuruh dan halilintar yang begitu dahsyat. Putri Mawar berdiri di balik jendela. Ia begitu gelisah karena hujan yang datang telah lama mengguyuri seluruh negeri mimpi. Sang raja yang merupakan ayah Putri Mawar begitu gelisahnya memikirkan hujan yang berkepanjangan itu. Didatangkanlah banyak pawang hujan ke negerinya. Namun hujan yang turun tidak juga mereda. Dan Putri Mawar pun ikut merasakan kegundahan yang sama dengan sang raja. Aku harus mencari sendiri pawang yang bisa menghentikan hujan yang telah hampir 3 bulan melanda ini. Tapi bagaimana caranya? Sudah banyak pawang hujan yang kupanggil, tapi tetap saja hujan tidak berhenti. Melihat sang ayahanda sangat gelisah, membuat Putri Mawar juga ikut gelisah. Setelah lama berpikir dan tidak juga menemukan jalan keluar, akhirnya Putri Mawar memutuskan untuk pergi ke negeri tetangga, yaitu negeri sunyi. Putri Mawar pun meminta izin kepada raja, dan dia pun pergi dengan membawa banyak pengawal. Di perjalanan, dia bertemu dengan seorang laki-laki penyair. Putri Mawar pun turun dari kereta pengawalnya dan menghampiri lelaki itu. Permisi, saya Putri Mawar, anak bungsu dari Raja Negeri Mimpi. Maaf, saya mau tanya, apakah saya sudah berada di wilayah negeri sunyi? Oh iya, sudah. Ada yang bisa aku bantu? Saya ingin bertemu dengan pawang hujan di negeri ini. Apa kamu bisa menolong saya? Saya dengar di negeri Tuan Putri tengah dilanda hujan yang berkepanjangan ya? Benar, oleh karena itulah saya pergi jauh-jauh ke sini untuk mencari pawang hujan yang bisa menghentikan hujan di negeri saya. Apa kamu bisa membantu saya? Oh iya, tentu saya bisa membantu. Tuan Putri tidak harus pusing-pusing lagi mencari pawang hujan. Tuan Putri telah menemukan orang yang tepat untuk menghentikan hujan di negeri Tuan Putri. Wah, betapa beruntungnya saya bertemu dengan kamu. Kalau begitu, marilah ikut ke negeri saya. Dan jika memang kamu bisa, tolong hentikan hujan yang tak henti mengguyur negeri kami. Baik Tuan Putri, ayo kita berangkat sekarang. Setelah masuk ke wilayah negeri mimpi, diperkenalkanlah penyair yang mengaku sebagai pawang hujan itu kepada raja, ayah Putri Mawar. Ayahanda, inilah orang yang akan menghentikan hujan berkepanjangan di negeri kita. Anak muda, apa kamu yakin bisa menghentikan hujan ini? Saya yakin Tuan Raja, saya pasti bisa menghentikan hujan yang tidak kunjung reda di negeri ini. Baiklah, kapan kamu mau mulai? Sekarang Tuan Raja, saat ini juga. Tapi Tuan Raja, kalau saya boleh tahu, imbalan apakah yang akan Tuan Raja berikan andai saya bisa menghentikan hujan ini? Jangan khawatir, pawang hujan. Jika kamu berhasil menghentikan hujan ini, maka aku akan mengabulkan apapun permintaanmu. Apapun Tuan Raja? Semua yang saya minta? Ya, apapun itu. Semuanya akan saya kabulkan jika kamu berhasil menghentikan hujan di negeriku. Sementara itu, angin dan halilintar serta gemuruh guntur di luar istana kerajaan kian mengencang.
Kilatan-kilatan menghiasi langit, selayak pesta kembang api. Si pawang hujan mulai melakukan aksinya. Putri Mawar terus-menerus memperhatikan si pawang hujan. Sepertinya dia hanyut dan hampir saja jatuh cinta. Pawang hujan lalu menuju pintu depan istana sembari menatap ke langit. Dia mulai membacakan mantra hujan. Hujan, langit melahirkanmu, langit pula yang akan menguburmu. Maka jika aku menawarimu melebur, larutlah dengan tanah. Hujan, tak usahlah kau lama bertamu, hingga tak lagi ada siang dan malam. Cukupkan dan pergilah. Hujan, jika aku menawarimu satu detakan, kau pilih detakan yang mana? Ambillah langkah, dan tak ada pilihan lain. Hujan, telah kau banjiri segenap tubuh negeri ini, telah betapa keringat yang kau kucurkan. Apa kau juga akan membunuh dirimu sendiri? Sementara itu, Putri Mawar begitu terpesona dengan setiap bait mantra itu. Putri tidak sadar bahwa sebenarnya yang dibacakan pawang hujan itu adalah puisi. Iya, sedang Putri Mawar begitu menyukai puisi. Putri Mawar hanyut, dan pawang hujan itu terus saja membacakan mantranya. Rupanya pawang hujan melihat keterpesonaan Putri Mawar pada mantra yang dibacakannya. Karenanya, dia menambahkan kata mawar pada mantranya. Putri Mawar pun kian hanyut. Hujan, aku katakan padamu bahwa mawar itu begitu semerbak, hingga jiwaku diharumkannya dengan rekahan senyum yang menggila. Apa kau juga tak paham betapa inginku menyuntingnya? Hujan, berhentilah melapas rintik, peluklah hari-hari, biarkan matahari menyala dalam hati. Hujan, jika kau teduhkan jiwa dengan gerakmu, maka berikan ketenangan di wajah mawar. Usirlah murung, jangan lagi kau biarkan hati bertarung. Hujan, kembalilah. Tiba-tiba, hujan mulai terlihat reda secara perlahan. Guntur dan halilintar pun mulai menghilang. Betapa girang hati Raja dan Putri Mawar. Pawang hujan semakin percaya diri. Hujan pun berhenti. Betapa bangga si hati penyair. Keyakinannya akan syair bisa menghentikan hujan itu. Langit mulai terang. Awan beranjak perlahan membuka pintu langit yang cerah. Terlihat biru seperti wajah mawar yang kegirangan karena tiada lagi gelap. Raja bertepuk tangan dengan sumringah dan hati gembira. Kau hebat anak muda, kamu benar-benar hebat. Tuan Raja, sesuai dengan perjanjian kita, maka aku akan meminta imbalannya. Silahkan anak muda, kamu boleh meminta apapun. Kamu mau apa? Emas, berlian, tanah, harta dan kekayaan apapun terserah kamu. Nikahkan aku dengan Tuan Putri Mawar. Aku sudah menyukainya sejak pertama kali bertemu dengannya, Raja. Apa? Kamu mau menikah dengan putriku? Kamu yakin? Tentu yang mulia, aku sangat yakin. Itulah kenapa aku berusaha dengan keras untuk mampu menghentikan hujan ini. Baiklah, aku akan menikahkanmu dengan putriku hari ini juga. Putriku, apa Ananda bersedia menikah dengan pawang hujan ini? Dengan tersipu malu dan hati girang tiada terkira, Putri hanya mengangguk dengan senyum. Pertanda ia bersedia untuk menikahi pawang hujan sekaligus penyair itu. Mulai itulah menikahlah pawang hujan dan Putri Mawar. Dengan pesta besar-besaran yang dirayakan oleh seluruh warga negeri mimpi. Negeri itu lalu makmur semakmur hati Putri Mawar. Mereka hidup bahagia dan negeri mimpi kembali terang.
seterang matahari dan bulan purnama saat pawang hujan dan putri mawar berbulan madu. Nah teman-teman, itulah tadi cerita dongeng tentang putri mawar dan pawang hujan. Pesan moral dari cerita ini yaitu, ketika ingin mendapatkan sesuatu, kita harus bisa berusaha keras. Karena dengan berusaha dan bersungguh-sungguh, kita pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal, bahkan melebihi apa yang kita inginkan. Nah teman-teman, sebelum videonya berakhir, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan tombol subscribe ya, agar kita masih bisa bertemu pada video yang berikutnya. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Sampai jumpa lagi.